Diawali dari penyakit Ya, epilepsi, ya, dokter. ya, epilepsi. Epilepsi berarti sistem dari otak, Pak. Yang mungkin salah satu penyebabnya adalah kekurangan oksigen tadi, ya, atau connecting antar syarafnya yang tidak bagus. Ini juga bisa terjadi epilepsi tadi. Jadi apa yang dibenerin? Ya satu, sistem pernafasannya, dan kedua gizinya. Kemudian kalau memang sistem connecting, artinya aliran listrik antar syaraf tadi, kita bisa menggunakan satu vitamin C yang cukup. Kalau memang sudah di atas 12 tahun dan tidak ada alergi dan herbal, kita bisa gunakan juga Sistan C. Sistan C akan meningkatkan aliran listrik antar syaraf. Tapi kalau karena problemnya ya stres itu misalnya nih, ya terjadi kambuh, nah otomatis hormonalnya yang dibenerin. Tetapi pada waktu dia kalau sudah mulai sesak nafas, mulai terjadi, ya kita benahi sistem paru-paru dengan membenahi sistem pencernaannya. Jadi kita bisa lakukan dengan cara seperti itu juga. Kalau mendengkur, nah mendengkur ini banyak sebab ya. Bisa juga karena penyempitan di saluran pernafasan, bisa juga sampai di daerah menuju ke jantung. Jadi jantungnya ini bekerjanya berat karena ada penyempitan, sehingga pada waktu kita nafas kadang harus dibantu dengan mulut tadi. Nah, ini juga bisa terjadi karena faktor karena itu mesti cari dulu sebabnya. Sehingga saya ada tiga sebab ini untuk mendengkur ini. Bisa karena sistem dari pernafasan kita, bisa memang karena kelainan di tulang hidung kita, bisa juga karena sistem dari jantung yang mulai bermasalah. Ya, kalau memang sistem dari jantung ya kita benahi pola makan kita agar kolesterolnya jadi baik. Kalau memang kita mulai ada penyempitan atau penyumbatan, otomatis makanan-makanan yang perlu dikontrol. Jadi kita membenahi dari sumber masalahnya, Pak. Yang mana? Kalau memang karena faktor masalah tulang, buat saya operasi misalnya tulangnya dibenerin dan seterusnya, ya itu alternatif aja. Tetapi kalau kita mau bagus, bagaimana? Ikatan oksigennya harus bagus di dalam darah. HB-nya harus bagus, ya. Kemudian ikatan oksigennya bagus. Salah satu yang bisa membantu mengikat oksigen dengan baik adalah vitamin E atau vitamin E. Ya, vitamin E akan salah satu fungsinya membantu mengikat oksigen di pembuluh darah di darah kita, ya, di HB kita. Nah, kemudian kalau memang karena faktor dari saluran pernafasan, tadi bisa lakukan begitu. Kalau penyempitan, maka kembali sama pembuluh darah penyempitan berarti kita menggunakan BAB kita. Selain gizi ya. Oke. Kalau dahak selalu keluar dari tenggorokan kita saat bangun tidur, padahal kita tidak lagi batuk pilek, apa termasuk ekskresi paru-paru? Bukan, Pak. Dahak terbentuk berarti salah satu sebabnya adalah sistem pencernaan kita ada yang tidak bagus. Nah, tinggal dilihat aja pola makan kita, gizinya benar, bagus atau enggak, sistem dari 5 hal tadi. Ya, tiap hari bentuk panjang terapung nggak terlalu warna kuning. BAB kita ini ada masalah di mana? Nah, ini kita bisa membenahi dari sistem dari pencernaan kita. Oke, kemudian BAB nggak lancar, solusinya makan buah juga kurang teratur. Nah, ini kan kita kembali ke sistem pencernaan, Bu. BAB tidak lancar ada tiga sebab. Satu, air minum. Kedua, serat. Ketiga, liver. Nah, yang mana? Ya kan kalau air minum ya kita minum aja sering dan dikit-dikit ya. Kebutuhan air kita ada 30 cc kali berat badan. Itu minimal, bukan maksimal. Jadi artinya kalau saya 70 kilo, kalikan 30 cc, 2100 cc, artinya 2,1 liter. Jadi bukan 1,5 liter untuk berat badan saya yang 70 kilo, saya butuh 2,1. Tapi cara minumnya gimana? Dikit-dikit, saya minum 200-300 cc, nanti 1-2 jam minum lagi, seteguk, 2 teguk, dan seterusnya. Selama saya nggak tidur, maka saya bisa melakukan minum yang sering. Itu yang paling penting. Kemudian kalau kurang serat, ya seratnya yang ditambah, fibernya dengan melihat kotoran kita, BAB kita harus bisa terapung. Itu menunjukkan kecukupan dari fiber atau serat. Liver, ya kita lihat BAB kita putus-putus kayak tai kambing, baunya busuk sekali, warnanya gelap. Nah ini kan berarti pola makannya dan livernya mulai nggak bagus. Jadi banyak sekali yang kita bisa lihat di liver ya, ada 14-15 sinyal yang di liver. Kita mundur lagi yang masuk di sesi liver. Oke, kemudian telapak tangan sering berkeringat, apakah termasuk paru-paru lembab? Bisa paru-paru, bisa karena faktor jantung, bisa juga karena metabolisme tubuh. Coba benahi sistem pencernaannya aja. Pada waktu sistem pencernaan bagus, telapak tangannya berkurang nggak atau jadi lebih baik nggak? Faktor kedua adalah B kompleksnya ditambah. Gizi tadi ya, gizi dan B kompleks. Jadi gizi protein harus cukup ditambah vitamin B yang cukup. Nah, nanti bisa dilihat apakah ini juga bisa membantu untuk mengurangkan dari telapak tangan tadi ya yang berkeringat. Oke, kalau dahak tadi sudah ya.
saya udah jelasin. Kata teman katanya setelah konsumsi suplemen vitamin D 3000 IU dan Kalmak D merasa sesak nafas. Apakah itu dilanjut atau minum atau stop dulu? Kalau karena Kalmak dan vitamin D 1000 IU setiap minum, nah ini setiap minum kemudian dan antara 1 sampai 3 jam ada sesak nafas, ya di stop dulu Pak. Mungkin ada bahan yang dia alergi, ya mungkin. Tetapi kalau dia minumnya pagi, sesaknya siang atau sore, ya pasti bukan karena Kalmak atau vitamin D-nya. Antara kurang dari 1 jam sampai dengan 2-3 jam itu udah paling lama untuk kita mengetahuinya. Ya, apakah vitamin tadi menimbulkan satu reaksi alergi di tubuh kita. Oke. Kemudian makan apa saja dengan pantangan untuk orang yang paru-paru basah. Ada yang bilang paru-paru basah tidak boleh mengkonsumsi sayur bayam. Apa benar? Ya, setahu saya paru-paru basah berarti sel-sel paru-parunya, Pak. Jadi kalau bayam mungkin dianggap banyak Fe-nya, zat besinya. Kalau memang darahnya tadi yang bermasalah, ya silakan aja berkonsumsi bayam tadi. Tetapi yang utama memang adalah perbaikan sel, protein, B kompleks, kalsium, probiotik. Ini yang paling penting untuk perbaikan sel-sel, terutama yang di paru-paru tadi. Ya, kemudian sering bersin. Bagaimana cara mengatasi? Nah, sering bersin tadi bisa saja termasuk gejala yang sinusitis tadi, pencernaan dan gizi. Hanya ini aja diperbaiki. Kena penyakit asma, tapi sekarang sudah nggak terasa perih lagi. Pernah kena penyakit asma, tapi sekarang sudah nggak terasa perih lagi langsung. Tapi kalau makan pedas, asam harus penyakit. Maksudnya bagaimana ini? Pernah kena asma, tapi lambungnya bermasalah. Oke, kalau lambung kembali, itu kan ada di sesi 2, kita bisa lihat lagi di sistem pencernaan ya. Jadi kalau asam lambung naik atau luka lambung, ya proteinnya dicukupkan. Bronkitis kronis disebabkan karena apa? Solusinya. Oke, tadi kita udah bahas ya. Bisa dilihat lagi di materinya. Kemudian kelenjar biar nggak tumbuh lagi harus tanya. Kalau kelenjar nggak mungkin nggak tumbuh Pak. Kelenjar itu tempat produksinya antibodi ya. Kemudian tetangga saya beberapa bulan yang lalu habis operasi prostat, tapi semenjak operasi sampai tubuhnya terlihat semakin kurus dan lemah. Oke, orang yang habis operasi apapun pasti membutuhkan makanan-makanan bergizi, yaitu protein, B kompleks, kalsium, dan kalau pencernaan nggak bagus bisa tambahkan probiotik. Tapi yang utama adalah ini tadi 3 macam ini, 4 ya, protein, B kompleks, kalsium, vitamin C. Karena butuh untuk pembentukan untuk menggantikan yang sudah rusak. Dan itu bukan cuma dari itu, diperhatikan dari pola makannya. Ya, karena kalau pola makannya tadi tidak cukup, tentu ini akan jadi masalah. Oke, kemudian laki-laki usia 80 waktu pijat di tempat benjolan di kandung kemih, kata keluhan tidak bisa BA, buangan kecil sedikit tapi sering, emosi tidak stabil. Oke, kalau laki-laki kemungkinan itu dari prostat, ya bisa juga ke dokter dulu, puskes atau ke rumah sakit tadi untuk melihat benar nggak karena prostat. Kalau karena prostat, ya tinggal dibenerin prostatnya, ya. Asma keturunan atau penularan. Asma bukan keturunan, Pak. Ini terutama masalah gizi, sehingga tadi ya terjadi penyempitan di saluran pernapasan. Sering keturunan asma apa bisa disembuhkan? Tadi gizinya aja, Pak, atau ibu ya, ibu ya. Nah, jadi gizinya diperbaiki ke anak-anak tadi, hindari makanan gorengan, makanan-makanan yang snack-snack ya, yang packing-packing itu yang mengandung perasa-perasa hindarin dulu supaya tidak ada leaky gut. Protein, makanan mengandung protein, ikan, daging, sayur, buah, atau vitamin B kompleks, vitamin C, dan probiotik tadi. Itu yang paling penting. Sinusitis sudah pernah dirawat di rumah sakit, caranya lumayan, apa nanti yang tepat tadi. Ya, oke, Ibu bisa dilihat nanti di materinya ya. Kita udah bahas. Nafas terakhir jika kerja berat, lari-lari naik tangga, kenapa? Dengan dokter pernafasan, tapi dicek oleh dokter adalah jantung. Oke, ya bisa terjadi karena apa? Jantungnya bagus, pernafasan bagus, tapi nafasnya ngos-ngosan kalau kita kerja berat dikit atau lari. Berarti kurang olahraga. Ya seperti saya bilang tadi, nafasnya hanya stabil seperti ini, pada waktu dibawa seperti ini, ya kita seakan-akan jadi bisa terlambat nafas tadi ya. Jadi terjadilah terngos-ngosan atau tersengal-sengal. Nah, itu yang bisa terjadi. Oke, jadi bagaimana caranya? Latihan aja jalan. Jalan dulu yang konsisten 30 menit ke atas, kemudian besoknya 30 menit dilihat. Jalan konsisten yang sesantai pertama mungkin santai, kemudian dilihat masih kos-kosan nggak setelah setengah jam. Nah, kalau iya, berarti kan latihan lagi, latihan lagi. Kalau sudah ternyata nggak kos-kosan, dalam waktu setengah jam terus ya, bukan stop-stop. Jadi
kecuali udah parah ya, baru 10 menit, jalan santai pun ngos-ngosan ya, itu harus stop. Tapi maksud saya di sini jalan santai setengah jam, tidak ngos-ngosan, besok dipercepat. Jalannya lebih cepat. Nah, sampai kalau bisa yang tercepat setengah jam tadi, setengah jam biasanya paling nggak 2,5 kilo begitu, bisa jalan dalam waktu 30 menit, ngos-ngosannya itu stabil, biasa aja, tidak sampai sesak, ya berarti sudah mulai terlatih ya sirkulasi darah dan paru-paru kita. Apa solusi nutrien untuk batuk, alergi, disengat flu yang berkepanjangan? Nomor satu adalah vitamin C. Ya, tadi saya sudah jelasin cara minumnya 1.000 atau 2.000 mg per jam, ditambah makanan-makanan yang penuh gizi, protein B kompleks tadi. Jadi tidak ada karena semua itu berhubungan dengan sel, maka sel tadi yang harus bisa ditumbuhkan dengan sel-sel baru, artinya yang rusak diganti. Badan panas kadang sampai kejang-kejang anak usia 6 tahun. Tadi, ini adalah berhubungan seperti dengan asma, perbaiki gizinya, makanya hindari makanan-makanan mengandung perasa, ya, snack-snack yang mengandung perasa, fitsin terlalu tinggi, jadi yang makanan di packing-packing itu dihindari. Nutrilett untuk anak usia 9 sampai 10 tahun yang alergi debu apa? Sama ya, Pak. Nomor satu ada protein, B kompleks, kalsium, itu yang utama, dan hindarin makanan yang berperasa tadi. Karena ini kalau untuk anak-anak akan membuat legiga dan juga akan menimbulkan reaksi-reaksi alergi. Kalau alergi sempat makan seafood, terutama udang harus minum vitamin apa? Perbaiki livernya, Ibu. Pada waktu seperti itu kita bisa menggunakan vitamin C 4.000 mg per 3-4 jam satu kali. Ya. Jadi itu kita pernah bahas untuk pada waktu pembahasan di liver. Oke, Pak Sam, habis ya. Oke. Terima kasih Pak Dokter. Selanjutnya ini untuk yang raise hand Pak Dokter ya. Ya, silakan. Guys, pertama Pak Ayo, silakan Pak. Pak Yadin, silakan dinyalakan. Sudah saya unmute. Ya, udah kedengaran Pak suara saya. Ya, dengar Pak. Oke, baik, makasih Dok. Saya punya pertanyaan terkait dengan materi malam ini dan ada juga sih beberapa yang materi lalu saya baca-baca lagi dan saya sesuaikan dengan perkembangan kesehatan saya ya. Ya, Untuk yang silakan. materi sistem ekskresi ini mau tanya Dok, kalau apa namanya, diafragma itu atau otot diafragma itu apa masuk dalam sistem pernapasan juga Dok? Ya, kalau Kemudian diafragma yang ya, itu di daerah bisa ada di daerah eh, bawah paru-paru ya. perut, ya, di daerah perut. Nah, itu juga ada, ya. Nah, jadi kita mesti lihat yang mana ini diafragmanya. Ya, tapi terutama itu ada di daerah perut, Pak. Oke Dok, oke. Tapi tapi kasus kerusakan diafragma ini dalam apa ya, dalam mempengaruhi sistem pernafasan seperti apa ininya Dok? Seperti apa frekuensinya ya? Apa tidak terlalu ini ya, tidak terlalu banyak atau tidak terlalu berbahaya gitu Dok? Ya, karena kan kita nafas itu naik turun, Pak. Termasuk di daerah dada dan perut ini, otomatis kan juga bisa berpengaruh. Mhm. Iya. Karena kan tadi ya, kan ini pada waktu saya tarik, ini kan ikut naik. Nah, demikian juga pada waktu seseorang batuk. Kalau kita batuk, itu kan bisa aja juga sampai tulang belakang ataupun otot-otot itu tertarik. Karena apa? Karena saling berhubungan tadi. Nah, karena itu kenapa selalu saya katakan kalsium harus cukup. Tapi kalau seseorang yang batuk yang parah, kemudian supaya ototnya nggak tertarik, sudah terasa nih, mau batuk gitu ya, terus otot di belakang Iya. ini mulai ketarik. Nah, ini di daerah sini, ini ada lekukan di Iya. antara ini. Nah, ini kita bisa batuk sambil menekan. Tapi kalau kita nggak batuk, menekan ini pasti kita batuk. Ya, pasti terasa gatal gitu. Hmm. Tapi pada waktu mau batuk, kita sambil menekan ini, ya maka ini akan mengurangi risiko untuk tertariknya otot-otot tadi. Ini jadi di daerah sini. Ini kita lihat ada tulang ini, bentuk ada lekukan Iya. sebelumnya begini. Nah, ini nanti yang ditekan ya sambil batuk. Jadi sambil begini. Jadi kita ambil menekan ini. Jadi itu akan Hmm. membantu mengurangkan risiko tertariknya otot-otot tadi. Iya. Ya, soalnya sini kasusnya kalau beberapa waktu tidak melakukan olahraga atau jalan, atau saya biasa stretching di rumah kayak senam lantai gitu. Kalau tidak melakukannya selama sepekan itu kemudian memulai lagi itu biasa ada sakit di perut atas atau Pasti, Pak. gitu ya. Ya, karena tadi kan otot-otot tadi orang yang suka Iya, push iya, up iya. atau sit up ini juga akan mudah
tertarik otot-otot di daerah sana di saat kita tidak atau kurang bergerak, ya otomatis itu akan terasa stretching dan ketarik otot-ototnya. Demikian juga orang yang nggak pernah olahraga lari, disuruh lari, pasti daerah betis sama pahanya akan sakit semua. Ya ini terjadi Ya, kenapa? ya, Karena tidak dilatih. Karena itu memang kita lakukan pemanasan sebelum bergerak yang mulai intensif dan ya, ya, ya. maksudnya yang mulai strike, yang keras gitu ya kita melakukan gerakan-gerakan ringan atau kita biasa bilang pemanasan tadi. Ya, beberapa kali sih kasusnya kadang ketarik juga ya di sekitar situ dok ya. Ya, kalau masih terus ketarik padahal kita sudah memperbaiki dari sisi Kak Magdi pemanasan dan juga lain-lain, udah ya. berarti itu kurang kalsium, Pak. Oh iya masih kurang. Iya sih Kal Magdi saya udah apa namanya kalsium udah nambah dengan Kal Magdi juga. Tapi memang kemarin itu ngecek kepadatan tulang sih sudah zona merah juga ya dok. Mungkin karena Nah, faktor itu kalau ya. udah zona merah, otomatis Pak, itu kan yang harus dibenerin, karena udah pasti akan udah ketarik otot-ototnya. Oh iya iya iya. Iya ya. Berarti dosis Kal Magdi mesti lebih banyak dok ya. Bukan masalah banyak, harus cukup sesuai kebutuhan tubuh. Kalau memang untuk memasukkan kembali kalsium ke dalam tulang, maka kita butuh bantuan isoflavon. Nah, itu kembali ke sesi 1-2 Pak materinya. Jadi isoflavon nanti Hmm. setelah ginjal kita akan bicara mengenai ini. Minggu depan kan ginjal, nanti minggu depannya lagi kita bisa berbicara mengenai osteoporosis dan lain-lain. Iya mungkin bypass aja dok. Yang isoflavon tadi dari mana dok untuk dapatnya? Protein, protein kedelai. Oke oke. Oke oke ya ya siap siap baik baik. Oke dok, oke dok. Oke, makasih dok untuk yang Iya. diafragma. Terus selanjutnya ini ada downline saya dia mengeluh ada periksa di dokter katanya di diagnosis flek paru-paru. Kemudian pertanyaan yang ketiga ada juga kasus untuk kanker paru-paru dok. Ini gimana penjelasannya dan solusinya dok? Mohon mohon Flek mohon paru-paru penjelasannya. berarti kan mungkin dia perokok atau dekat polusi-polusi udara. Ya kembali ke Ya ini gizi dan perempuan ya. BAB harus diperbaiki supaya bisa membentuk sel-sel paru-paru yang baru. Secara medis barat memang tidak bisa kembali, tetapi Ya. selama gizinya ini bagus, pelan-pelan seharusnya itu bisa kembali. Oke. Kalau kita bicara kanker, apapun jenis kankernya berarti yang bisa melawan kanker ada antibodi. Jadi tinggal bisa dilihat materi antibodi dan uh, autoimun ya, autoimun dan Ya. antibodi di situ kan ada untuk penjelasannya, tapi detailnya ada di materi itu, tapi secara umum antibodi ya harus dibentuk. Dari mana kita ceknya lagi? Tadi kembali seperti saya jelasin. Jadi makanannya bagaimana, lambungnya bagaimana enzimnya, kemudian bagaimana dengan usus kecil untuk penyerapan, dengan juga memperhatikan Ya. BAB, lembek atau enggak. Kalau lembek berarti kan protein harus lebih tinggi dengan B kompleks supaya leaky gut-nya nggak terjadi. Nah, ini tadi, kemudian usus besarnya bagus nggak? Kemudian terapung, bentuk-bentuk 5 ini harus sempurna. Tiap hari bentuk panjang terapung, nggak terubah warna kuning. Supaya apa? Supaya berarti usus besarnya bagus, kelenjar-kelenjar di balik usus besar tadi akan bisa membentuk antibodi tadi. Nah, Ya, ya, ini kan ya. bukan masalah vitaminnya apa, kita mesti lihat pola makan orang tadi, apa yang bisa Ya. dimakan dan tidak bisa dia makan. Harus Ya. makan protein, tapi dia bilang saya nggak bisa, enak misalnya, mual. Nah, kan kita harus mencari cara bagaimana dia bisa menyelesaikan masalah ini. Ini yang Ya. saya katakan tadi, tidak bisa hanya semua diselesaikan, oh udah vitaminnya sekian, dosis sekian. Tidak, kita harus mencari sumber masalahnya ada di mana. Oke? Baik. Iya, oke, ini sangat mencerahkan dok. Masih ada satu lagi sebenarnya dok yang ini lanjutan dari pertanyaan bulan lalu kalau tidak salah ya terkait dengan materi liver itu ya dok dan pencernaan. Ya, Ini kasus apa namanya kasus yang sudah di-treat bertahun-tahun ya dan 1 tahun terakhir ini sih BAB-nya sudah mulai bagus. Kalau sebelumnya sangat sangat bermasalah, kadang sampai 3 hari tidak bisa BAB. Sekarang udah BAB setiap hari dan jarang itu alfa 1 hari mungkin hari kedua udah bisa BAB tapi itu jarang terjadi dalam 1 bulan itu udah jarang terjadi. Nah tapi kasus BAB-nya memang masih tidak bisa ini ya tidak bisa antara jam 5 sampai jam 7. Kalaupun juga terjadi itu mesti ada stimulus yang sangat berlebihan ya. Biasanya stimulusnya itu minum air putih hangat. Kemudian kalau tidak berhasil makan bubur. Kalau juga nggak berhasil kadang ditambah konsumsi lecitin, kemudian tambah konsumsi eh, mega. Dan itu juga kadang tidak terjadi jam 7 dok. Nanti jam 8 atau jam 9 gitu baru bisa terjadi BAB. Dan BAB-nya juga belum seperti yang ideal itu ya dok. Masih masih pecah. Kadang juga ini dalam 1 minggu terakhir bisa BAB sekitar jam 7 atau lewat dikit. Tapi setelah distimulus dengan bubur dan
bentuk fesesnya itu mencair ya dok ya, enggak itu ya. Apa karena liver ini kasus livernya juga ada batu empedu ya, mungkin karena itu juga yang belum selesai dok. Mohon penjelasan dok. Oke, kalau sudah terjadi perbaikan, jangan minta langsung sempurna Pak, dalam waktu 1 bulan. 1 bulan sudah bisa diambil tiap hari, sudah ada kemajuan. Ya kan kita bertahap. Karena tubuhnya, kalau sel liver itu sendiri, kalau memang itu masalah di liver, tumbuh sampai rusak. Butuh waktu 60-70 hari Pak. Itu pun asumsi semuanya langsung diperbaiki. 100% baik semua. Nah, karena itu harus bertahap, kita bisa melihat ada progres, ada baik, ya lanjut lagi. Jadi lanjutin aja Pak, seperti itu aja. Jadi kalau kita tahu itu karena faktor dari liver, ya livernya tadi yang kita benerin. Dan karena perbaikan sel liver itu sampai 70 hari, jadi memang kita harus Itu satu range itu siklus, yang Pak. harus. Seperti saya bilang tadi, kalau 100%. Oh, iya iya iya. Ya, karena itu saya katakan tadi, ada pelanggaran, ya itu akan memperlama. Iya iya. Oke oke oke, sangat bermanfaat. Oke, makasih dok, makasih saya coba. Iya, sama-sama Pak. Oke. Baik, Makasih Pak Sam. oke, sama-sama. Ini karena waktunya banyak sehingga saya kasih waktu banyak, Ya, Pak. ya Iya, saya makasih tahu. makasih Waktunya makasih. tadi Iya, apa, iya, tanya cepat. iya. Silakan Pak Ahmad. Selanjutnya Pak Ahmad, silakan. Baik, terima kasih Pak Kiai. Pak Dokter, mau Ya, tanya nih, silakan. ada pertanyaan. Yang pertama terkait materi malam ini. Yang kedua, nanti mungkin materi lain sepertinya. Yang pertama ini Dok, apa namanya? Saya itu kalau menghirup asap kendaraan berbahan bakar solar, itu biasa agak mual-mual gitu Dok. Apakah termasuk alergi atau gimana? Itu yang pertama dulu Dok. Silakan dijawab dulu. Ya, bisa aja itu juga berhubungan dengan faktor dari liver tadi Pak. Karena tidak bisa mendapatkan oksigen yang cukup, karena kan tadi polusi udara tadi. Karena itu kan penuh dengan CO. Ya, otomatis itu juga akan berhubungan dengan ikatan oksigen yang di dalam darah Bapak tidak cukup, otomatis akan terjadi mual dan sampai bisa pusing. Gitu. Solusinya gimana Dok? Solusinya? Ya, Bapak bisa hindari sumber masalah. Kalau memang harus tetap bekerja dengan sumber masalah, ya perbaiki gizi untuk membentuk sel darah merahnya supaya bagus. Jadi pasti sel darah merahnya harus bisa mengikat oksigen dan baik. Satu, bisa menambah dengan vitamin E. Kedua, ada olahraga. Olahraga kita akan membuat darah kita bisa mengikat oksigen lebih banyak. Kalau ikatan oksigennya lebih kuat, sehingga ada karbon CO tadi yang masuk itu tentu tidak sampai penuh gitu, karena sudah ada juga oksigennya yang bisa menahan gitu. Baik Dok. Yang kedua adalah, ini ada yang tanya Dok, jadi seseorang dia kalau buang air besar, terus berbarengan dengan buang air kecil, setelah buang air besar, dia buang air kecil seperti tidak tuntas gitu Dok. Tetapi kalau dia buang air kecil secara sendirian, terpisah, normal seperti biasa. Ini mana masalahnya Dok dan apa solusinya? Terima kasih. Laki-laki atau wanita Pak? Laki-laki, Umur? umur sekitar 40 tahun. Oke, bisa saja itu karena faktor dari kelemahan dari sistem syaraf yang di daerah kandung kemih, jadi mulai terjadi penurunan. Bisa juga berhubungan dengan prostat. Jadi apa solusinya? Ya mesti dicari sumbernya. Ya paling gampang ya coba aja dengan B kompleks lebih cukup. Ya B kompleks ini akan merelaksasi syaraf. Komplek, ya. Iya, B kompleksnya ini bisa nggak membenahi? Kalau memang bisa, berarti selesai. Tapi kalau nggak bisa, berarti ada faktor-faktor lain. Apakah itu berhubungan prostat? Kalau laki-laki 40 tahun ke atas, kemungkinan besar juga bisa faktor dari prostat. Ya, istilahnya 10 laki-laki, 7 akan bermasalah dengan prostat di saat umur 40 tahun ke atas. Tapi ini terjadi hanya ketika dia buang air besar Dok. Ya, Apakah gejala juga sama awal. seperti itu? Seperti saya katakan tadi, bisa Gejala saja awal. itu gejala awal dari prostat, bisa juga cuma karena kelemahan dari sistem syaraf, itu bisa. Nah, kalau kelemahan sistem syaraf, ya udah coba aja dengan B kompleks. Karena itu saya katakan tadi, yang di awal coba dengan B kompleks dulu. Bisa atau enggak? Oke. Ya, tinggal dilihat. Siap. 4 sampai 5 mg per kilogram berat badan, atau bisa ditingkatkan sampai 8 mg per kilogram berat badan. Jadi kembali ke sesi-sesi awal, kan sesi awal kita semua sudah bicara cara membentuk dosis. Oke Dok. Terima kasih Dokter. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan, Ibu Emma. Selanjutnya Bu Emma, silakan Bu Emma. Halo? Ya, silakan Bu Emma. Ya, terima kasih Pak Dokter. Ini ada kasus anak usia 6 tahun laki-laki.
sudah batuk itu 6 bulan, sudah beberapa obat, terus diperiksakan beberapa bidang dokter, dan yang terakhir itu ketemunya ini alergi gitu, jadi kalau ini batuk nggak bisa sembuh-sembuh gitu, ini dikasih Nutrilite atau dikasih terapi apa gitu dok? Ya, nomor satu, batuk itu hubungannya dengan sistem pencernaan tadi itu. Jadi sistem pencernaannya diperbaiki ya, karena itu saya bilang, dan tadi tahu protein, B kompleks, kalsium, vitamin C, probiotik, ini adalah bahan dasar sel, tapi makanan-makanan perusak tadi hindari, yaitu goreng dan perasa-perasa atau makanan-makanan snack-snack tadi. Itu yang harus dihindari, karena itu yang akan membuat reaksi-reaksi alergi tadi tidak bisa mudah, atau batuk tadi tidak bisa mudah cepat sembuh. Nah, kemudian yang kedua, kenapa harus ditambahkan probiotik? Kalau sebelumnya obat-obatan tadi banyak mengandung antibiotik, maka juga akan merusak dari bakteri-bakteri baiknya. Selama tidak ada radang, tidak ada demam, ya kita hindarkan dulu obat-obat antibiotik tadi, atau habiskan obatnya, baru kemudian kita perbanyak probiotiknya supaya antibodinya terbentuk. Nah, kalau sistem pencernaannya juga bagus, antibodi terbentuk, maka batuknya akan hilang dengan sendirinya. Ya, paling banyak dari dulu, sebenarnya dari dulu itu artinya dari anak-anak saya masih kecil juga, artinya pada waktu mereka TK, SD, teman-temannya pada batuk, ya kita semua menyarankan pada orang tua hanya probiotik. Waktu itu belum ada di Indonesia. Jadi kita di apotek juga ada hanya 2 merek atau 3 merek aja. Kita sarankan itu udah rata-rata 90% yang mereka ngikutin semuanya, anak-anaknya syukur itu sembuh, tidak ada yang namanya batuk atau alergi karena udara lagi. Jadi probiotik dan gizi itu akan mendukung. Jadi sistem pencernaannya yang diperbaiki. Kalau kita berbicara dari sisi ilmiah, kenapa kok probiotik, kenapa gizi? Ya itu sistem pencernaannya yang kita perbaiki. Tapi sumbernya dihindari. Terus yang kedua, ini anak juga seusia TK gitu masih out gitu ya. Ini asma, jadi hampir setiap 2 minggu sekali itu kena asma. Itu juga probiotiknya. Nah, tadi kan sudah ada di materinya. Protein, B kompleks, kalsium, probiotik, itu yang utama. Kalau ada demam, baru tambahkan vitamin C. Kalau itu anak-anak di bawah 4 tahun, cukup 500 mg. Ini 3-4 tahun. Ya, itu 500 mg per jam. Ya, ya. Kalau demam. Kalau nggak ada, ya nggak perlu terlalu banyak. Ya cukup aja 500 atau 1000 per hari, itu udah cukup untuk membentuk sel-sel darah putih yang baru atau antibodinya. Terima kasih. Iya, sama-sama, Bu. Baik, selanjutnya Bu Nurul. Silakan langsung nyampaikan pertanyaannya ke Pak Dokter. Baik, terima kasih Pak. Oke, monggo Bu. Saya mau tanya ini Pak, kan dulu saya jatuh sekitar udah 2 bulan yang lalu Pak jatuhnya. Terus tangannya kan keselio. Nah, ini kan karena di awal itu yang nangani kurang pas gitu loh Pak. Nah, terus yang nangani sekarang itu kan apa? Kakak putungnya itu bilang ini karena udah terlalu lama, jadi tangannya itu kan sampai sekarang belum bisa menggenggam gitu loh Pak. Nah, dibilangnya itu kayak sarafnya mati gitu loh Pak. Jadi kan setiap terapi itu saya terlalu kesakitan gitu waktu dipijit gitu Pak. Yang saya tanyakan solusinya apa ya Pak? Kan enggak boleh, katanya dikasih minyak itu enggak ngefek gitu loh Pak. Kasih. Posisinya di bagian mana, Bu, dari tangan? Di pergelangan tangan kiri. Jadi di daerah sini. Nggih, sebentar. Jadi otomatis ada pembengkakan nggak masih? Ini Pak, jadi kalau kayak gantung itu nanti bisa membengkak, tapi kalau saya gini ini tuh berkurang bengkaknya. Oke, berarti itu ada penyumbatan kemungkinan besar. Sirkulasi darahnya berarti ada yang nggak lancar. Jadi, dan juga kemungkinan kalau masih bengkak berarti masih ada peradangan. Jadi Ibu perbanyak coba di vitamin C ya sebagai anti peradangan. Kemudian yang kedua ya B kompleks dan kalsiumnya cukupkan. Nah, kemudian kalau mengurut atau dengan minyak jangan terlalu kuat karena nanti akan pengaruh ke sel-selnya. Nah, kita lihat dengan seperti itu ada pengurangan enggak dari peradangannya, yaitu C, B, Kal, Mak tadi ya. Berapa banyak? Nah, B, Kal, Maknya kalau itu gunakan Nutrilite, Ibu bisa gunakan kalsiumnya coba 3 kali 4 jadi 2.400 karena kan Ibu kebutuhannya sampai dengan 1.500 untuk terapi kita berikan sampai 2.400. Kalsiumnya ya berarti berat badan Ibu kurang lebih berapa? 50-an kilo.
45. Kalau 45 kita bicara 6, ya 3 kali 2 berarti. Oke, 3 kali 2 B kompleksnya, kemudian vitamin C-nya coba dibuat 4.000 mg atau 8. 4 kali 2 boleh, 2, 4 kali boleh. Ya, itu dibuat seperti itu. Pagi, siang, sore, malam. Jadi dibuat seperti itu, 1000 begitu. Nah, itu untuk lihat dalam waktu 3 hari sampai 7 hari. Ada nggak perubahan? Atau kita lihat sampai minggu depan, Selasa depan. Oh ya. Ini kan kebetulan kemarin saya beli salmon itu berarti kurang ini ya Pak ya, Nggak mendukung apa-apa, ya. kalau salmon yang baru atau yang masih yang lama? Yang baru. Yang baru. Yang baru Ibu minum aja 2 kali 1. Oh iya ya. Ya, itu untuk melancarkan sirkulasi darah juga. Kan salmon tadi mengandung EPA, EPA ngencerin darah. Darahnya kalau lebih encer, ya harapannya kan sirkulasi darah baliknya lebih cepat. Kemudian ada DHA. DHA-nya tadi kan juga anti peradangan. Untuk membantu pelan-pelan mengurangkan kalau memang itu dari peradangan. Tinggal sekarang kita lihat pada waktu Ibu seperti ini nih, terjadi apa? Darah tidak bisa balik karena cairannya di saat begini bisa kembali. Berarti kan memang ada sedikit penyumbatan di situ. Nah, penyumbatannya ini karena pembengkakan. Jadi istilahnya bengkak ini kan menekan pembuluh darah tadi. Atau Iya. ada penyumbatan karena faktor-faktor yang lainnya ya. Dengan ngencerin darah bisa aja. Tetapi yang kita benahi untuk mengurangkan risiko perbaikan sel dan syarafnya, tadi B kompleks kalsium. Peradangannya tadi menggunakan vitamin C tadi. Memang dengan dosis yang kecil, karena C yang dengan dosis besar itu bisa sampai dengan 10.000, 3 kali 4 atau 12.000. Ya, 6.000, 3 kali 4 dari 6.000. Itu adalah sebenarnya minimal. Kalau Ibu bisa mau 3 kali 4 juga boleh. Vitamin C-nya itu 6.000. Nah, itu tinggal dilihat peradangannya bisa menurun atau enggak dalam beberapa hari. Ya, bukan sehari 2 hari, pasti itu antara 3 sampai 7 hari untuk kita melihat terjadi perbaikan atau enggak. Iya. Terus itu sebaiknya minumnya kalau misalkan suruh terapi kan 5 hari sekali nih Pak. Kalau sebelum pijit itu minum pas waktu sarapan boleh Nggak ada enggak? masalah. Nggak ada masalah. Nggak ada Oh, hubungan dengan pijat. Karena ini kan vitamin nutrisi untuk memperbaiki. Tapi seperti saya katakan tadi, waktu pijat jangan sampai terlalu keras menekannya. Karena itu bisa membuat peradangan baru. Jadi artinya pada waktu kita gosok kuat-kuat aja terus-menerus ya itu kan jadi merah. Merah itu juga awal dari sistem peradangan. Nah, itu saya katakan tadi, ini yang harus pelan-pelan dibenahinya. Jadi keselionya otot-ototnya dibenerin kalau memang mereka bisa untuk membenahi otot-ototnya. Jadi otot-ototnya aja, yang keselio tadi kan ototnya. Nah, atau tulangnya kalau udah geser ya tulangnya dibenerin. Nah, dari sisi gizi kita cuma membantu mengurangkan peradangan sama penyumbatannya tadi. iya. Oke. Oke. Kalau dari ininya soalnya waktu kadang kan dipaksa biar nekoknya gitu loh Pak sama ini tukang Ya, ininya. ya pelan-pelan itu nggak bisa langsung, Bu. Kalau memang masih ada masalah kan nggak bisa langsung. Kalau memang ini Ibu ya bisa aja kan gosok sendiri. Jadi misalnya ke bawah itu lebih kencang dikit, kemudian naik ke atasnya, tapi bukan digosok begini ya. Jadi kita gosok seperti ini agak kencang sedikit, kemudian baliknya lebih ringan. Nah, semua jari aja dibuat seperti itu kalau memang mau menggunakan minyak gosok tadi. Ya mungkin sekitar 5-6 kali per kali gosok, udah, jangan diterusin. Nanti pagi 1 kali, mungkin siang atau sore 1 kali, malam 1 kali. Ya dibuat seperti itu. Jadi satu-satu ini dibuat 5-6 kali aja. Tapi tadi penekanannya ke bawah ini boleh lebih keras sedikit, tapi pada waktu naik ke atas ini harus lebih ringan. Oh. Kalau naik ke bawah terus habis itu ke atas itu Ya, ini kan gantian. jadi artinya ini misalnya nih gosoknya begini dan bukan Iya. begini. Jadi artinya kan ini seperti ini. Jadi mau satu-satu seperti ini. Nah, ini kan seperti ini bisa dilakukan. Terus kalau mau ke atas ya pelan seperti ini. Jadi ini ya, tapi jangan sampai kuat sekali karena kan kita tidak mau ada peradangan. Iya. Kalau kuat peradangan berarti kan sama seperti saya katakan tadi kita gosok atau garuk aja begini terus-menerus ya merah. Merah ini namanya ini mulai peradangan. Nah, ini kan sebenarnya sel-selnya ini mulai rusak. Dan kita tidak mau itu. Jadi banyak orang berpikir, oh udah dikuatin nanti kan lebih cepat. Ya belum tentu juga gitu. Kalau itu sel-selnya banyak yang rusak, kemudian pola makan kita nggak bagus, ya susah kembali. Oh, oke oke. Makasih banyak Pak Dokter. Tidak sama-sama Ibu. Baik, selanjutnya Pak Saprizal dari Padang. Silakan Pak. Terima kasih Pak Sampurdi. Saya mau nanya lagi nih, kan dulu kan sudah tanya kebas-kebas, sudah Iya. makan salmon sampai 3 kali 4 sudah Pak, 1 hari. Iya. Sekarang panas, yang panasnya nggak hilang Pak, panas kalau ditekan perih dari betis ke bawah.
betis, tulangnya yang terasa panas. Nah, kayaknya otot di Jadi dalamnya. betis bagian bawah, belakang. Betis dari ke depan sampai ke kaki, ke punggung kaki. Itu panas dia kalau ditekan-tekan agak ngilu gitu. Iya, tekannya itu yang maksud saya betis ini yang di tulangnya Bukan, atau yang di ini kan bukan, dagingnya. bukan. Maksud saya kaki saya itu panas dari betis sampai ke bawah sampai ke ujung kaki. Ya, Rasa maksudnya panas. panasnya, rasa panasnya itu Pak. Maksud saya di Ya, posisi mana? Ini kan betis dari ini misalnya ini di betis ini betis ya. ya. Ini di depan atau di belakang ini. Ini kan belakang ini daging. Kalau ini kan tulang Pak. Enggak, Tulang bukan dari betis ke bawah, Pak. Dari betis ke bawah. Jadi di pergelangan kaki yang panasnya yang oh di apa? pergelangannya. Ya, Oke. Kalau pergelangan kaki panas seperti kena cabai, kena lombok begitu. ya. Oke, itu kan gejala awal dari osteoporosis Pak. Kalsiumnya dicukupkan Pak. Kalsium kalmat B. Iya. Berapa dimakan Pak Dokter? Coba 3 kali 3 Pak. 3 kali 3. Iya. Jadi itu kemarin sudah makan cuma saya 2 kali 2 cuma. Ya, 4 hanya 800 itu untuk orang sehat, untuk laki-laki cukup. Tetapi untuk kondisi seperti ini coba dikali 2, jadi otomatis 9, Tapi, 1800. tapi kayaknya dagingnya ototnya yang bermasalah, bukan tulangnya. Ya, pasti yang rasa panas pasti kulitnya Pak. Tetapi itu problemnya kan sumbernya dari tulangnya. Kemungkinan besar kalau itu rasa panas seperti kena lombok atau cabai, itu adalah gejala atau sinyal dari osteoporosis atau osteopenia. Kalau Ya. osteopenia itu adalah cuma kita rasa panas, tapi di tempat panas itu kita sentuh sakit seperti kayak kena luka jatuh itu disentuh sakitnya perih, padahal kita nggak ada luka di kulitnya, itu sudah mulai osteoporosis Pak. Ya, kalau dilipat sakit gitu, kayak kesleo gitu. Ya, makanya saya bicara panasnya dulu. Kalau dilipat sakit, ya Bapak pelan-pelan melakukan pergerakan-pergerakan aja di situ. Jadi coba B-kompleks kalsiumnya itu Bapak cukupkan dulu, lihat dalam waktu 1 minggu berkurang nggak. Tapi itu hanya ngurangin panasnya, tidak menyembuhkan osteoporosisnya. Karena kalau bicara osteoporosis tadi, sama kayak yang Bapak pertama tadi tanya, berarti harus proteinnya harus cukup. Itu Ya, karena cuma kita sebelah, membutuhkan sebelah isoflavon. kiri aja. Sebelah kiri aja. Iya, Pak. Ya, ya. Dimanapun bisa terjadi. Di mana ada tulang, rasa panas, berarti itu. Makanya kenapa nanti saya tanya, di tulangnya atau di ototnya, dagingnya. Yang kalau ini misalnya di sini, Pak, ini semua rasa panas mau di sini, mau di sini. Ini kan ada tulang. Ya, tangan ini. Ya. Ini semua berarti sinyal dari osteopenia sampai osteoporosis. Tapi kalau misalnya di daerah perut, lambung ini rasa panas, ini kan nggak ada tulang, Pak. Kalau di belakang kan ada. Nah, ini bukan. Kalau di daerah sini pasti bukan. Maksud saya begitu. Karena di mana ada tulang, kita terasa panas seperti kena cabai, itu ada gejala awal dari osteopenia sampai osteoporosis. Jadi kalau D diperbanyak ya, Pak Dok? Ya, sementara Bapak coba untuk mengetesnya, untuk tahu benar enggaknya, karena kan tidak dicek gitu. Kan kita berdasarkan sinyal. Jadi Bapak tambahkan Kalmak D dulu. Lihat, dalam waktu 1 minggu, ada nggak penurunan rasa panas tadi? Nah, kalau memang ada penurunan rasa panas tadi, tinggal terusin dan kalau mau sembuh ya harus ditambahkan protein yang cukup. Protein sama kalmat D. Ya, B-kompleks otomatis ya Pak. B kompleks ada, Pak kalmat D ada, cuma garlic ada juga ada. Daily. Itu salmon. Itu lecithin E 5-6 macam saya minum. Ya, proteinnya Pak. Coba itu ditambahkan dari pertama kalau Bapak mau tahu tadi benar nggak, ya Kalmak D-nya 3 kali 3. Lihat Ya. dalam waktu 1 minggu berkurang nggak nih rasa panasnya. Kalau berkurang, berarti benar itu karena faktor sinyal dari osteoporosis. Berarti Ya. tinggal nanti setelah itu tambahkan protein, all plant, itu minimal 3 sendok per hari. B kompleksnya Ya, berapa? Kenapa? B kompleksnya Ya kalau B-kompleks minimal 6 Pak. Itu kan sebagai suplemen aja. 6, banyak ya. Iya. 6 itu cuma 300 Pak. 300 miligram. Ya, ya makasih Dok. Iya, sama-sama Pak. Silakan Bu Siti Fatimah. Silakan Bu. Assalamualaikum, terima kasih Pak Sampurdi. Oke, monggo Bu. Silakan langsung Pak Dokter. Ya, Izin bertanya Pak, itu betis saya sebelah kanan dan kiri sakit, terus di ibu jari bagian belakang itu juga sakit Pak. Terus saya dulu pernah punya gejala kolesterol tinggi sama asam urat. Kepala juga sering sakit Pak Dokter. Gimana solusinya Pak? Saya sudah makan suplemen Kalmak D, Biosi, lecithin E, garlic, salmon, sama high protein.
sama B-kompleks. Oke, rasa sakitnya tadi Ibu pernah cek asam urat terakhir kapan, Bu? 2 tahun lepas, Pak. Sekarang saya ada Oh, di luar negeri, jadi saya nggak bisa cek lagi, Pak. oh, ya kalau seperti itu coba Ibu perbaiki dari sisi Eh, faktornya dulu. Itu bisa terjadi karena asam uratnya yang tinggi, sehingga persendian terutama di ibu jari atau di daerah kaki tadi menjadi sakit. Dan ketarik ke betis itu bisa aja karena juga kekurangan kalsium. Karena kalau memang seperti itu, ya oh, kalsium itu tidak boleh kurang dari 9, 1800 miligram. Karena wanita kebutuhannya 1000 sampai 1500. Jadi dilebihkan supaya apa yang kurang tadi bisa terpenuhi. Itu yang pertama. Dan kedua adalah dari asam uratnya tadi B kompleksnya. Nah, B kompleksnya Ibu maaf berat badannya berapa? 60, 65, Pak. Oke, Tingginya 65. 155. Ya, kalau kita bicara 65, berarti kan kalau minimal 6 mg B kompleksnya, berarti ada 390, berarti 8 tablet per hari. B kompleksnya tadi, tinggal dibagi 3, itu bisa. Misalnya pagi 3, siang 3, malam 2, atau pagi 2, siang 3, malam 3. Jadi 8 tablet, atau mau 9 juga silakan, minimal 8 tadi. 8 tablet untuk B kompleksnya. Oh, iya. Ya, jadi Iya. kalsiumnya 9, B Saya juga kompleksnya 8, sampai sering 9. sakit putih, Pak Dokter. Ya, daerah mana Bu sakit kepalanya? Dari bagian kepala Iya, iya. sebelah mana? Daerah sini, Bukan, ini yang beda. biasanya belakang, terus kadang di sebelah alis gitu, Pak. Oke, kerjaan Ibu banyak stres nggak? Iya, kadang-kadang malam nggak tidur, kadang-kadang ada tidur 2 sampai 3 jam gitu, Pak. Ya, Sering itu yang kurang tidur, Pak. uratnya juga susah turun, Bu. Kalau memang pola makan kita gorengan banyak, minyak-minyak banyak, kemudian kita tidurnya juga nggak bagus, 11.3 ya, 11 malam sampai jam 3 pagi tidak tidur, ya otomatis itu asam urat susah turun. Karena asam urat itu akan turun kalau levernya bagus. Oh, ya, Dan iya, lever Pak. membuang sampah di jam 11 sampai jam 3 pagi. Itu yang pertama. Kita harus tahu bahwa lever membuang sampah jam 11 sampai jam 3 pagi. Karena itu usahakan di saat tidurnya antara 11.3 ini. Ya kalau sampai benar-benar malam itu harus mau bekerja, ya dibuat bagaimana supaya 11.3, 11 malam sampai jam 3 pagi itu tidur, sudah mau bangunnya jam 3 pagi untuk kerja lagi, ya silakan. Tetapi usahakan itu, 11.3 ini. Terus kemudian B kompleks, kalsium tadi diperbanyak. Kemudian ya kalau di luar tidak ada yang namanya vitamin E. Nah, kemungkinan besar itu kalau tingkat stresnya tinggi, sakit kepala di daerah sini sampai mata ini, ya ini berarti itu Iya. karena hormonal. Berarti itu harus vitamin E. Tidak ada yang bisa Oh, iya. menggantikan. Tadi, vitamin E tadi pada waktu sakit kepala, Ibu bisa konsumsi langsung 20 soft gel. Tapi untuk rutinnya 3 kali 4 aja, pagi 4, siang 4, malam 4 itu rutin. Tapi di saat sakit kepala, Ibu tinggal nambah 20. Biasanya kurang dari setengah jam udah hilang itu sakit kepalanya. Nah, Baik, supaya Pak. nggak sakit kepala lagi, nanti dirutinkan vitamin E-nya. Nah, nanti kalau udah nggak pernah sakit kepala, misalnya karena udah konsumsi rutin 3 kali 4, vitamin E-nya dapat seminggu atau 2 minggu atau sebulan tidak pernah sakit kepala lagi, ya boleh turunin vitamin E 3 kali 2. Sampai mungkin di saat kita butuh aja, wah ini pekerjaan saya lagi banyak stres, baru minum. Kalau enggak, ya enggak, silakan. Bebas kalau untuk vitamin E. Iya. Baik, terima kasih, Pak Dokter. Iya, sama-sama Ibu. Baik, selanjutnya Bu Mila. Silakan Bu. Baik, terima kasih Pak Sampurdi. Ini Dok, saya mau Ya. tanya di luar materi, masih seputaran penyakit ibu-ibu ini. Ibu saya itu eh, keluhannya lutut sampai betis itu sakit. Nggak bisa dilipet, nggak bisa ditekuk gitu loh Dok. Hmm. Sudah itu kolesterolnya itu pasti di atas 200 terus. Selama ini udah saya kasih salmon, eh, glukosamin, terus double egg, sama diabetes komplit karena memang ada riwayat diabetes. Kira-kira apa yang Ada kurang? cek nggak terakhir bulannya berapa? Terakhir kemarin 270. Oh, tinggi. Masih tinggi, Ya, padahal itu. sudah konsumsi diabetes komplit. Apa kurang dosisnya atau gimana? Bukan, makanannya yang harus dijaga. Makanannya Nomor udah satu, lumayan makanan menjaga. Karbohidrat, mie, roti, kue, biskuit, nasi, ubi-ubian, itu semua dihindari. Kemudian kedua, ya mulai banyak gerak. Kalau kakinya sakit, ya tangan, apa, semua bergerak lah, istilahnya seperti itu. Iya, Kalau cuma udah banyak mulai duduk, olahraga. tentu akan pengaruh. Karena gulanya yang terlalu tinggi, itu yang bisa membuat kalsium yang terbuang banyak, sehingga terjadi kekakuan, terutama di sini, mungkin di betisnya yang menjadi kaku. Nah, satu, gulanya yang harus dikontrol. Kedua, kolesterolnya.
Jadi itu membuat sirkulasi darahnya menjadi tidak bagus. Itu yang kemungkinannya mempengaruhi lutut ke bawah tadi, sehingga nggak bisa ditekuk, nggak bisa ini. Nah, kalau omega 3-nya sudah punya yang pakai yang baru atau masih yang lama? Ini masih mau ngabisin yang lama dulu. Oke, yang lama Ibu konsumsi 6 per hari. 6. Ada yang baru 4. Selama Ya, ini cuma 1. Oke. ya per harinya. Iya, Kemudian per berat harinya. badannya berapa? BB-nya 56. 56, kalau kita bicara 6, berarti 330, berarti B kompleksnya 7 per hari. B Tinggal kompleks dibagi 7. aja. Nah, bagi 3 ya, 223 atau mau 322, mau 7 tablet per hari. Kalsiumnya 3 kali 4, 2400. Karena gulanya sekian banyak itu, maka akan kalsium banyak akan terbuang. Oke, omega 3, double X-nya dibuat 3 set. Berarti 3 kali. Ya, double X nanti juga akan membantu mengurangkan gulanya. Tetapi kembali asupannya, masuknya juga harus dikontrol. Kalau kita produksinya udah maksimal tubuhnya, tapi asupan atau masuknya makanan tadi meningkatkan terus, ya sulit untuk turun. Itu otomatis, karena kalau gula masih tinggi ada 3 sebab. Ya, nanti mungkin bulan depan kita akan berbicara, 4 sesi lagi, kita akan bicara diabetes. Jadi bisa saja karena pankreasnya tidak berfungsi dengan baik, bisa saja pola makannya yang jelek, bisa juga karena faktor metabolismenya. Nah, kalau kita udah jagain 2 ini dari pola makan sama pankreasnya tadi dengan double X, kemudian omega 3 itu semua kalsium B kompleks. Nah, bisa tambahkan dari protein. Proteinnya Proteinnya. coba dibuat pagi 2 sendok, sore 2 sendok. Yang plain ya, jangan yang ada rasa. Oh, yang plain itu. Ya, yang plain 2 pagi 2 sore. Kemudian metabolisme coba benahi dengan bijem E. Bijem E 3 kali 4. Itu untuk Ya, dia B kompleks tadi, dia B kompleksnya berapa, Dok? Diabetes kronik tiap kali mau makan 3 aja. Oh, setiap mau makan. Iya, ya kan 1 hari 3 kali makan. Kalau lebih dari itu maksudnya makan besar ya, bukan Iya. makan camilan. Camilan kalau bisa juga hindari karena camilan tadi kan juga pasti banyak gula. Oh ini camilannya asin, tapi keripik ya sama, itu keripiknya ada gula, apa ada garam, tapi nanti keripiknya juga jadi gula. Karena itu kan bahannya tetap dari tepung atau buah-buah umbi-umbian gitu. Karena itu hindarkan semua yang makanan-makanan yang mengandung gula atau sarpati. Yang boleh dimakan apa? Nasi aja. Ya, nasi putih bukan bubur, makan tetapi tidak jumlahnya banyak. Itu aja, tapi camilannya hindarin semua. Kue-kue, biskuit itu hindarin. Anggap aja seperti puasa. Oke. Seperti puasa dalam waktu 1-2 bulan, jadi bukan jangka pendek 1-2 bulan. Karena untuk sel pankreas itu tumbuh sampai rusak rata-rata membutuhkan waktu 100 hari. Karena kita nggak bisa lihatnya, oh sehari 2 hari konsumsi langsung biasa lihat hasil. Paling tidak 100 hari atau 1-2 bulan itu paling cepat, paling tidak kita bisa melihat, oh dari 270 udah mau turun sampai dengan 200 dalam waktu 2 minggu. Nah itu yang harapan kita kalau sebenarnya bisa makanan dikontrol, kemudian gizinya tadi ikutin, harusnya sudah dalam waktu 2 minggu harusnya sudah bisa di bawah 200. Nah kalau seperti itu kan progresnya kelihatan, oke dilanjut sampai menuju ke normal. Untuk glukosaminnya tadi gimana, Dok? Masih tetap lanjut atau diganti Kalmak di? Kalmak yang penting tadi 3 kali 4. Ya. Glukosamin kalau ada minum aja 3 kali 2. Oke. Karena saya belum melihat karena faktor apakah itu minyak sedih atau karena faktor dari gula sama kolesterolnya. Karena itu kenapa omega-nya kita naikkan. Jadi kalau memang glukosaminnya ada 3 kali 2 aja 1.500 mg itu sebagai dosis untuk terapi yang ringan. Iya. Kan Baik, terima kasih, Dok. Nah. Iya. Terima kasih, Dokter. Ya, sama-sama Ibu. Terakhir sama Bu Tugia sama Bu Yuyun ya, nanti karena saya ada pertanyaan untuk Pak Dokter yang terkait dengan paru-paru. Silakan Bu Tugia. Terima kasih Pak Sam. Oke, silakan. Ya, ini Bu, ke-mute lagi. Dibuka dulu, ya silakan. Om saya itu keluar dari rumah sakit paru-paru. Tapi kok ini ya mukanya itu pucat, terus lemas, terus nggak bisa BAB itu apa yang harus diminum, Dok? Ya, mungkin karena faktor keluar dari rumah sakit tadi, dari gizinya kan yang ada yang kurang, Bu. Jadi perbaiki aja pola makannya. Yang penuh gizi, yaitu penuh daging, ikan, tapi yang penting tidak digoreng tadi, sayur buah, jadi artinya protein, B kompleks, vitamin C, itu aja sama kalsium ya. Kalmak ini yang 4 ini yang utama. Nah, makanannya penuh dengan sayur buah yang cukup. Maka itu akan mendukung perbaikan gizinya. Kalau wajahnya pucat, itu sudah pasti kan dia bisa saja hatinya rendah atau kurang darah lah dalam masa umurnya seperti itu. Nah kita benahi dengan pola gizinya yang harus bagus. Makanan penuh protein harus cukup, B kompleks, kalsium itu harus cukup.
Itu paru-paru itu bisa itu enggak dok? Bisa sembuh enggak kalau udah lanjut usia gitu udah 65? Ya, selama gizinya bagus, nanti bisa dilihat dalam waktu 1-2 minggu kan sudah kelihatan ada perbaikan atau tidak. Yang penting selalu adalah gizi. Sel-sel itu tumbuh dan rusak, jadi harusnya bisa diganti. Secara umum itu bisa tergantikan. Tapi gizinya harus cukup, tapi dan yang merusak, nah yang bikin masalah istilahnya, itu juga harus dikurangkan atau di stop. Kalau yang ini diperbaiki, tapi terus ada yang merusak lagi, diperbaiki, merusak, akhirnya kelihatan nggak berfungsi ya, atau lambat ya. Nah, nanti kan kelihatannya seperti itu. Berarti tambahnya B kompleks sama apa dok? Protein, B kompleks, kalsium itu yang utama. Oh. Ya makasih dok. Ya, sama-sama Ibu. B kompleks. Ya, silakan lanjut. Ya, terima kasih Pak Yai. Selamat malam dok. Ya, malam Bu. Ya, ini dok, saya hari Rabu itu saya makan tape ya. Kan tape singkong itu ada raginya. Kayaknya mungkin perut saya nggak kuat. Hari Kamisnya saya diare. Terus tapi diarenya tuh melilit-lilit gitu dok. Terus saya ke dokter dikasih untuk obat diarenya, dikasih antasidadun juga untuk katanya lambungnya kena mungkin. Setelah itu agak membaik. Tapi saya juga minum Nutrilett yang untuk mengatasi diarenya sama yang ada probiotiknya itu dok. Ya. Sekarang alhamdulillah udah ada perbaikan, tapi dari hari Minggu sampai sekarang saya masih belum bisa BAB itu dok. Berarti udah 2 hari saya nggak BAB gitu dok. Saya itu Nutrilettnya harus diterusin atau enggak dok? Obatnya masih lanjut nggak? Obatnya yang Apulget itu Apulget udah saya hentikan. Kemudian yang antasidadun juga saya hentikan. Udah deh kayaknya udah nggak dilanjut dok, udah diberhentikan sama saya. Cuman yang Nutrilett aja yang masih saya minum. Ya, probiotiknya aja. Ya, minum air lebih sering, probiotik, kemudian B kompleks, itu yang Ibu cukupkan. Maka itu akan bisa membantu. Putus-putus dok. Oke, protein B kompleks, probiotik itu bisa membantu. Itu yang Ibu perbaiki dari 3 itu tadi. Nah, kenapa bisa terjadi? Kemungkinan besar bukan alergi terhadap HP-nya, tetapi itu terjadi karena ada bakteri di makanannya, sehingga rasa itu seperti tertarik tadi. Oke, itu biasanya terjadi karena faktor bakteri, Bu. Nah, sekarang kalau nggak bisa BAB ya, yang paling penting ada air minum, kemudian B kompleks dengan probiotik tadi. Jadi probiotiknya coba dibuat 2 saset per hari. Oh, 2 saset ya dok ya? Iya. Sampai kapan dok minum probiotiknya itu? Ya sampai udah bisa normal kembali. Kalau probiotik kan bebas Bu, orang sehat aja. Oh iya. Oh iya, bebas ya dok ya. Iya. Tapi minimal sampai udah normal kembali baru bisa diberhentikan gitu ya dok ya? Iya, betul. Iya. Terus yang kedua ini di kaki saya dok, di ibu jari pinggirnya tuh selalu ada benjolan kecil sakit. Terus kayak si kuku yang yang pinggir-pinggirnya tuh kayak rusak gitu dok. Dan itu udah beberapa bulan nggak hilang-hilang gitu. Dan kalau ditekan itu sakit gitu kan, ada kayak jendilan kecil gitu dok. Itu penyebabnya kenapa ya dok? Dan apa solusinya? Ya mungkin kalau itu sampai merusak ke kuku bisa aja karena sejenis bukan bakteri ya, jadi sejenis jamur. Jadi kemungkinan bisa aja itu sejenis jamur sih Bu. Ya antibodi, kembali lagi itu hanya antibodi yang bisa melawan kalau dari dalam daya tahan tubuhnya. Iya. Probiotik B kompleks lagi dok? Iya, probiotik, B kompleks, protein, ya makanan mengandung proteinnya harus cukup. Itu 3, dan vitamin C. Nah, kalau udah antibodi C harus ikut. Ya, yang untuk proteinnya itu berapa dosisnya dok? 1 gram per kilogram berat badan Bu. Ibu makanannya apa? Kan 1 on tadi 25 gram, Ibu kurangkan. Kalau masih kurang kan baru nambah protein Nutrilite 8 gram per scoop ya, kalau yang plain. Berarti 8 gram per berat badan ya dok? Iya, 1 scoop itu kan 8 gram itu untuk 8 kilo berat badan Bu, bukan 8 gram. Per 1 gram per kilogram berat badan. Ibu coba hitung makanan mengandung proteinnya, ikan, daging, telur, itu berapa. Kemudian kalau masih kurang dari berat badan, baru menambahkan dari Nutrilite. Iya. Gitu. B kompleksnya dok? 6 mg kali berat badan. Dibagi 50 itu sebenarnya jumlah tabletnya. Oh iya. Ya, makasih banyak dok. Iya, sama-sama. Oke. Ini pertanyaan dari saya Pak Dokter. Iya, silakan Pak. Ini
di sekitar kita ini kan banyak ibu-ibu yang terpapar asap rokok dari suaminya. Ya, Katanya perokok pasif itu lebih bahaya daripada perokok aktif. ya, Mungkin bisa dijelaskan Pak Dokter biar para suami ini kasihan dengan istrinya dan anak-anaknya Pak Dokter. ya. Jadi sebenarnya kenapa dikatakan perokok pasif itu lebih berbahaya? Jadi logikanya seperti ini. Jadi seseorang yang merokok itu udah pasti berbahaya. Ya, itu udah pasti. Karena di dalam rokok itu ada puluhan ribu sampai ratusan ribu jenis radikal bebas atau sesuatu yang berbahaya untuk tubuh dalam satu isapan atau asap rokok tadi. Nah, kemudian seseorang yang merokok itu akan terkena imbasnya pada waktu dia merokok di saat stres. Ya banyak pikiran. Tapi di saat dia gembira, ya itu bisa melawan. Tubuhnya kan karena gembira menimbulkan hormon-hormon yang baik, melawan ya jelek dari asap rokok tadi. Ini untuk perokoknya. Nah, sekarang yang pasif, yang perokok pasifnya, nah perokok pasifnya ini kan kita nggak tahu dia lagi ketawa-ketawa atau lagi stres. Dan dia harus menghirup terus. Kalau dia lagi stres kemudian dia menghirup sesuatu ya, artinya dia mengalahin orang yang merokok tadi kan. Dari sisi bahayanya itu yang jadi masalah sebenarnya di situ berbahayanya orang perokok pasif tadi. Ya kalau memang perokok pasifnya lagi gembira ya tidak terlalu berpengaruh. Tetapi kalau orang perokok pasif lagi stres, lagi banyak masalah dia pikirin, ya otomatis itu akan menjadi masalah tersendiri. Oke. Nah, kemudian apa bahaya untuk anak-anak? Kalau ini terjadi pada anak-anak balita, terpapar dengan asap rokok, misalnya bapaknya menggendong anaknya tapi sambil ngerokok gitu. Apa yang terjadi? IQ anaknya yang berpengaruh. Daya istilahnya Kecerdasan. ya daya ingat ataupun tingkat kecerdasan anak tadi akan menurun. Ini yang berbahaya sebenarnya di sana. Kan kita nggak mau anak-anak kita ini jadi lemot, istilahnya belajarnya jadi lebih parah dan seterusnya. Nah ini yang berbahaya sebenarnya ada di situ kalau anak-anak. Selalu saya katakan kadang-kadang ya kalau melihat seorang bapak merokok sambil gendong anak kecil ya dalam hati saya kalau saya bisa pukul, saya pukul istilahnya. Kalau itu kadang-kadang gregetan karena apa ya? Tapi kita bisa maklumi, oh nggak ngerti, ya sudah gitu ya. Tetapi sebenarnya kita bisa memberikan, oke saya merokok. Tetapi kalau saya mau gendong anak saya gimana? Ganti baju lah. Mau nggak mau seperti itu yang kita lakukan. Jadi pulang rumah mau cari anak kecilnya, mau pengen peluk, pengen cium, pengen gendong, ya ganti baju dulu. Nah, kenapa? Karena baju tadi akan mengikat asap rokok yang begitu banyak. Nah, kita peluk anak kita udah cium dari baju bapaknya, sedang bapaknya perokok berat. Nah, otomatis terlalu banyak radikal atau bahan-bahan kimia yang akan terhirup oleh anak tadi. Nah, ini yang salah satu. Jadi, satu, memang kalau bisa kita kurangkan rokok. Kedua, pilihlah tempat merokok yang di luar ruangan, yang tidak ada orang-orang yang di sekitar kita atau sama-sama perokok, istilahnya seperti itu ya. Sama-sama dapat ininya lah, buruknya sendiri, tidak menyebar ke orang yang lain. Ketiga, kalau dengan anak-anak, jauhkan dari asap rokok tadi. Dan kalau kepingin peluk anaknya, ganti baju dulu atau mandi dulu, baru, ya setelah itu baru bermain dengan anaknya. Ya, Itu mungkin. berarti ada informasi bahwa ketika ruangan, misalnya rokok duduk di meja dan kursi saya gitu di rumah, di ruang tamu, itu ternyata asap rokoknya itu sampai beberapa hari atau mungkin beberapa minggu itu masih ada di apa namanya diserap di Masih ruangan itu. di korden-korden itu semua susah hilang, Pak. Betul. Dan Sampai coba Bapak masuk ke hotel, kalau pagi ke kamar hotel minta yang bekasnya orang perokok gitu. Biar udah di treatment Pak, itu tidak bisa hilang di korden tadi kecuali mungkin habis dicuci ya. Jadi itu iya. tidak bisa langsung hilang asap-asap rokok tadi. Itu yang berbahayanya adalah sampai di situ. Akan saya bilang ini kita berbicara hotel, apalagi di rumah kita. Oh ini kan pintunya sudah saya buka. Iya kalau ada korden, ada sofa ya sebagian asap tadi kalau nempel itu tidak bisa hilang dan susah sekali hilangnya. Dan Iya, apalagi iya. setiap hari satu, 2 tahun ya berapa banyak? Satu hari satu aja di ruangan itu, tapi 2 tahun kemudian. Jadi kan kita kumpulan dari penyakit ataupun kumpulan bibit atau yang sesuatu yang jelek ini kan bukan karena faktor 1-2 hari, tetapi yang bisa karena bertahun-tahun tadi. Berarti kalau misalnya saya bertamu ke orang yang rokok itu juga bahaya Pak Dokter ya? Yang di Ya, dalam rumahnya itu biasa dipakai untuk rokok. ya, karena itu kan kita jangan langsung berbahaya. Waduh, ini kok merokok. Nah, kan kita jadi stres, Pak. Antibodi kita kan turun. Ya udah, Iya. ya udah kita berusaha untuk menghindar. Bagaimana saya cepat selesai, saya tidak menghisap asap rokok. Kemudian kita perbanyak vitamin C untuk supaya radikal bebas, antioksidan dari radikal bebas yang berhubungan dengan asap. Apapun kalau itu radikal bebas yang berhubungan asap, dari bau-bau, kemudian perasa dari makanan, ini semua kita menggunakan antioksidannya adalah vitamin C. Wah,
Untung ada vitamin C ya. Ya, itu kalau sampai ini, tapi jangan sampai tadi anti, Pak. Kalau anti, ya tadi kan kita udah stres sendiri. Sana Iya, menikmati iya. rokoknya, kita anti, waduh ini asap rokok ada. Kan kita antibody yang turun. Ya kita berusaha, oh ada asap rokok, bagaimana saya bisa pindah nggak nih? Artinya itu, jadi atau kapan secepatnya saya selesai, saya pergi menghindari asap ini. Udah, itu yang kita berpikirnya. Jadi kembali, pikiran kita sendiri juga akan mendukung. Nggih, nggih. Saya punya kasus ini, Pak Dokter. Ketika ada kumpul-kumpul berapa 40 harinya orang meninggal dunia di tetangga. Setelah selesai tahlilan itu kan Ya, kemudian banyak rokok. Saya sesak sampai kemudian saya benar-benar sakit itu, Pak Dokter. ya, Mungkin sampai beberapa hari saya nggak masuk kerja gara-gara ya itu kanan kiri saya yang rokok, saya nggak enak karena banyak tokoh di situ, kemudian mau keluar juga nggak enak. Ternyata ya. bahaya juga ya. Ya, kalau gitu next tinggal pakai masker aja, Pak. Kalau kita ditanya apa, oh ya lagi batuk kan gitu. Dan Betul, sekarang betul. kalau kita maskeran sendiri nggak ada yang ini, Pak, apa merasa sensi lah. Kalau dulu sebelum COVID kan orang merasa, waduh ini maskeran kayak gimana. Tapi kalau sekarang kayak umum dah kita menggunakan masker. Berarti ada untungnya Anda kena COVID itu. Ya, memang dikatakan kita membangun atau membentuk kebiasaan yang berbeda atau yang Nggih, baru. nggih. Nggih, ada plus minusnya. Iya. Nggih, terima kasih Pak Dokter. Ini ada diskon 5 menit. Dan terima kasih Bapak Ibu sekalian, juga para leader yang malam hari ini hadir dalam Zoom dengan Pak Dokter. Dan kita sampaikan terima kasih kepada Pak Dr. Pak Sutanto Adi yang tadi kalau seandainya Bapak Ibu sekalian konsultasi seperti itu ke dokter langsung, itu biayanya berapa? Ya. Sedangkan tadi ada berapa banyak tadi orang yang konsultasi dan kita semuanya bisa mendengarkan, artinya itu juga kita mendapatkan ilmu dari beliau. Sekali lagi terima kasih Pak Dokter Adi, Ya, mudah-mudahan sehat sama-sama, selalu dan Bapak Ibu semuanya, Oke. terima kasih. Terima kasih, selamat malam dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.